Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Pemuda Tersesat. Sebelum itu kita harus salam-salam dulu. Yuk ikutin semua ya. Tersesat. Oh tersesat. Astagfirullah. Jadi Semangat sekali penonton kita ya. tidak kelihatan penontonnya karena kita gak mau riak. Gak mau ria ya. Padahal di belakang sana ada 1, 2, 3, 4. Jujur deh jawabannya. Biasa kalau bercandaan kan, weh ada 3.000 orang gitu. Kan kita bukan TV tapi YouTube. Bukan TV. Kaget nih. Oke, seperti biasa di Pemuda Tersesat kali ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami himpun dari DM Habib, DM saya, dan dari akun Instagram Yayasan Pemuda Tersesat. Ada dakwah loh, ya Allah. Dan pada saat saya ngomong Yayasan Pemuda Tersesat, Nggak terima dia. Itu dia. Ciri-ciri pemuda tersesat. Oke, langsung aja pertanyaan pertama, Bib. Ini dari YouTube ini, dari Sagala Bisa. Ini kayaknya orang cukup sering nanya di YouTube ini. YouTube ya. Dan dia akunnya verified sih. Mau tanya, Bib, apa hukumnya masjid mengumumkan kas puluhan juta yang terdengar oleh orang yang kelaparan? Wow. Kan memang itu masjid kalau mengumumkan agak kenceng tuh. Udah tahu kampungnya kelaparan gitu. Gimana tuh Bib hukumnya, Bib? Ya, gini dulu deh. Ya. Pertama, orang sering salah paham soal riya. Seolah-olah kalau menampakkan diumumkan, sedekah, ya. mengumumkan itu pasti riya. Ya. Padahal enggak. Belum tentu ya. Dalam surat Baqarah 271 itu menampakkan atau tidak menampakkan itu sama saja. Yang penting tidak riya, karena riya itu kondisi hati. Ada orang yang menampakkan niatnya untuk memotivasi orang lain agar ikut bersedekah. Atau Anda misalnya bikin donasi di satu platform, ngajak orang lain. Bukan itu nggak mungkin ditampakkan, nggak mungkin nggak ditampakkan kan, harus ditampakkan. Maka itu nggak apa-apa, asalkan niatnya memotivasi orang lain. Pokoknya niatnya positif dan memang tidak ada hati itu yang sombong. Tapi walaupun disembunyikan, tapi kalau dia tapi Anda merasa, wah kalau nggak saya bantu mati nih orang. Anda bukan hanya sombong, Anda syirik, ngerasa rezeki orang tergantung kepada Anda. Dirasa dia yang menyelamatkan orang ini. Jadi bukan soal menampakkan atau tidak menampakkan. Iya. Nah, tapi begini. Problemnya kalau itu beneran di masjid ya diumumkan. Di masjid diumumkan kas puluhan juta atau ratusan juta, padahal ada orang yang berarti gak jauh dari masjid tuh kan. Iya, dia dengar, misalnya di daerah situ kedengeran. Padahal tetangga itu 40 kanan, kiri, depan, belakang itu tugas kita. Untuk mensejahterakannya kalau kita punya kelebihan harta. Itu tetangga manusia padahal. Dan tetangga itu zaman dulu kanan, kiri, depan, belakang. Tapi kalau sekarang kan ada atas bawah juga, 40 atas, 40 ke bawah. Kalau di apartemen. Iya juga ya. Zaman Rasul gak ada apartemen. Jadi kanan kiri, depan, belakang. Kiri, sekarang atas bawah ya. Nah, itu tugas kita kalau kita sejahtera untuk membantu mereka untuk makan. Itu kita aja, rumah kita aja tetangganya harus sejahtera. Apalagi rumah Allah, masjid. Maka tetangganya itu harus sejahtera. Kalau ada beneran masjid punya kas puluhan juta, apalagi tetangganya diumumkan diurusi ekonominya. Sumbangan Jumat kali ini 200 juta rupiah. Sebelah kan 3 hari lapar. Harusnya masjid juga ngurusi. Agak kurang pas ya. Iya, jadi masjid harus ngurusi juga kesejahteraan orang. Karena gini, di Pemuda Tersesat sebelumnya kan sudah dibahas tuh, bahwa Nabi itu membangun selain masjid bersama itu dengan sufa. Sufa itu tempat untuk ngasih tempat tinggal, makan, dan mengurusi kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitar masjid yang nggak punya rumah, miskin, pengangguran, deadwood, dan lain sebagainya lah. Deadwood sudah ditampung sejak zaman Nabi ya. Maksudnya memikirkan nggak cuma ibadah, tapi urusan duniawi seperti kesejahteraan. Itu ibadah juga. Termasuk dalam ibadah ya? Iya. Bahkan
Allah katakan dalam hadis kursi, Ya. ibadah itu yang langsung ke Allah, persembahan ke Allah. Kalau sholat, zikir, kata Allah itu untuk dirimu sendiri. Ya. Yang ibadah langsung ke Allah itu adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain dengan sedekah, itu salah satunya. Gitu ya. Jadi Idkhalus surur fi qalbil ikhwan. Tolong akun dakwah di capture, Anda masukin, dan tolong receh Anda yang begini-begini juga di capture. Kan Anda bisa pasang video tuh Instagram receh. iya, bisa pasang video ya. Iya, kalau enggak Anda cuma ngambil keuntungan dari Ngambil dakwah. pertanyaan-pertanyaan pemuda Iya. tersesat doang ya. Anda sudah gak nyumbang untuk dakwah, ngambil duit lagi dari dakwah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Twitter. Nama Twitternya Pupuk Bawang. Ya Allah. Beb, kalau pakai masker hendaknya dari kanan dulu atau kiri dulu? Lantas apa hukumnya dalam Islam? Apakah zaman Rasul juga sudah diberlakukan denda apabila tidak pakai masker di suatu tempat umum? Terima kasih, Beb. Gitu. Iya, jadi gini. Udah bener harusnya pertanyaannya di pakai masker dari kanan atau kiri dulu. Itu masih benar tuh. Bener, masa zaman Rasul ada razia masker apa enggak? Sudah Jadi- jelas tidak ada dong. Ya kan? Jadi, memang kalau pakai masker lebih baik dari mana? Kalau kita mengacu ke hadis, Ya. itu dari kanan. Dari Bukan kanan. pakai maskernya. Oh, tapi Tidak menyebutin segala sesuatu yang baik, kata Nabi, hendaknya diawali dari Kanan kanan. dulu. Sayyidah Aisyah yang menceritakan itu Oke. dalam hadis Bukhari. Ya. Jadi Nabi itu, kata Sayyidah Aisyah, nyisir dari kanan. Nyisir, kemudian pokoknya Melangkah keluar katanya. Iya, kemudian bersuci. Dari Ketika kanan bersuci dulu. dari kanan dulu. Segala sesuatu diawali dari kanan, segala kebaikan. Pakai sendal Nabi itu kanan dulu. Dari kanan. Nah, pakai masker juga kalau kita mengacu ke sana berarti kan baik kebaikan dari juga kanan. itu dari kanan juga. Ya. Terus juga soal Razia masker sudah tidak ada dong. sudah tidak ada. Tidak ada. Tapi yang jelas di zaman Nabi apakah ada orang yang harus pakai masker? Pokoknya segala sesuatu yang sifatnya baik bagi urusan dunia dan akhirat itu Ya. pasti diperintahkan oleh Nabi. Termasuk misalnya Nabi ada zaman sekarang, Ya. pasti Nabi memerintahkan untuk pakai nyuruh masker. pakai masker ya. Karena untuk menyelamatkan diri Untuk kita kebaikan dan yang penting. menyelamatkan masyarakat. Segala sesuatu yang mengganggu, kata Nabi dalam hadisnya, itu berdosa. Berdosa. Nah, tidak pakai masker itu Anda bukan hanya mengganggu, Tapi Anda sodakoh COVID-19. Jangan sodakoh COVID-19. membantu menyebarkan ya berarti ya. Jadi Kamu itu. mendukung kesehatan itu, dan bukan hanya COVID-19. Apapun penyakit apapun. Anda sakit flu, Ya. ya pakai masker seharusnya. Itu dapat pahala ketika diniatkan untuk untuk menjaga orang mencegah lain. penularan gitu ya. Iya, Oke. itu artinya Anda sodakoh. Jadi kalau Anda niatkan dari kanan dulu itu insya Allah dapat Iya, sunnah kalau itu ya. niatnya Iya. ikut Nabi dapat hadiah. Tapi yang jelas Sunnah. zaman dulu tidak ada razia masker karena zaman dulu tidak ada dokter Tirta. Loh iya dong. Iya. Iya, Iya. nggak ada. Iya. Adanya Abu Jahal. Oke. Langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Beb. Ini dari Wildan Rizkyanda. Assalamualaikum, Beb. Wah, dari Waalaikumsalam. openingnya di Assalamualaikum sepertinya benar ya kan. Saya mau tanya, mimpi basah dalam Islam itu kan tidak mendapat dosa, tapi mimpinya tidak tahan lama. Saya mau nanya nih Beb, bolehkah menggunakan obat kuat sebelum tidur agar mimpi basahnya bertahan lebih lama? Ciri-ciri pemuda tersesat bahkan di dalam mimpi ingin maksiat, ingin mesum. Memang saya jawab ya, gak perlu Habib Jafar yang jawab ya. Beliau ini S2 apa sekarang? Tafsir Quran. S2 tafsir Quran, belajar agama berpuluhan tahun. Masa ditanya, bolehkah meminum obat kuat sebelum tidur? Saya aja yang jawab, Beb, karena ini ciri-ciri pemuda tersesat ya. Memang mimpi basah tidak dosa.
Malah nikmat, mimpi Malah basah itu nikmat. salah satu nikmat, Nikmat ya. yang diberikan dikaruniai untuk Iya. jomblo-jomblo yang tersesat, Jomblo belum dapat istri, Biar dikasih. merasakan lah ya. biar gak zina. Biar gak zina. Oh. Iya, biar Tapi gak masa minum obat kuat? Memang saya belum tahu mimpi Anda akan lebih lama apa enggak. Yang jelas celana Anda akan ketat sepanjang tidur. Biar saya aja yang jawab karena Habib nih sayang ilmunya ditanyain pertanyaan seperti ini. Oke, nggak perlu Habib yang jawab. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja nih. Ini di pertanyaan tapi- dari YouTube. Oh, masih ada jawaban. Iya, tapi mungkin ini aja sih. Penting bahwa hukum meminum obat kuat itu Nah, selama dia bukan mengandung zat-zat yang diharamkan hmm, dan selama ada rekomendasi medis, artinya dia sehat. Karena Ya. ingat di Islam kan halalan thayyiban. halal dan Selama baik, dia ya. halal dan baik Hmm, itu diperbolehkan. diperbolehkan. Tapi bukan untuk mimpi. Bukan untuk mimpi ya. Yang ada kalau Anda minum sebelum Anda tidur, Anda zina tangan dulu. Mau tahu zina tangan? Tahu kan. Iya. Dulu saya. Oke. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Iketut Gede Baskara. Beb mau tanya dong, untuk bisa mencintai orang lain kan kita harus mencintai diri sendiri. Nah, terkadang ini susah dilakukan. Gimana kalau kita ke dukun pelet, saya kasih foto saya sendiri agar bisa pelet diri saya sendiri, biar bisa self love. Mohon jawabannya, Beb. Soalnya saya ingin mencintai orang lain. Ya Allah, masa mencintai orang lain sesusah ini? Ini ada aja nih masalahnya. Dan memelet diri sendiri. Ini nggak Untuk perlu dijawab. mencintai diri sendiri, Iya. minta dipelet. Iya, dan dia mau melet dirinya sendiri agar dirinya sendiri mencintai dirinya sendiri. Memang ribet kalau orang aneh, ya kan? Iya, Mau self love deh. mencintai diri. Ini kayaknya ada urusannya sama psikolog nih. Yang Sama jelas pelet itu sudah dosa. memelet ya. Iya, memelet itu sudah dosa. Karena sudah pakai bantuan dari Iya. Alam lain bantuan itu ya? dari Benda-benda. iblis, benda-benda Oh, yang itu iya. masuk syirik. Masuk Dan syirik. juga Anda kalau mau mencintai diri sendiri, itu sebenarnya poin utamanya justru adalah Anda mencintai karena Allah gitu kan. Gitu ya. Karena Allah yang ciptakan kita, yang kasih kita semua kenikmatan. Ya. Dan kita ini fi ahsani taqwim, ciptaan terbaik. Setiap orang itu sudah terbaik dalam keadaannya, yaitu Ya. yang terbaik sebenarnya. Hmm. Jadi Anda seharusnya gampang mencintai diri sendiri. Gimana cara itu? Yaitu dengan Meyakini- menyadari bahwa ini yang terbaik dari Allah untuk Jadi, saya gitu. Anda nggak perlu pelet-pelet ya. Nah, tapi apalagi itu pelet dari sendiri. sisi agama. Oke. Cuman Slim, kita juga nggak boleh abai gitu. Hmm. Artinya kenapa? Ini kan juga ada faktor psikologis. Oh ya, Secara agama ya begitu cara mencintai diri sendiri. benar. Tapi kan sudah Bib saya melakukan jalan itu. Kok nggak tapi- cinta-cinta sama diri Iya, saya sendiri ya? secara mental saya sulit gitu. Iya, Dan iya. banyak sekali Slim pertanyaan-pertanyaan Ada ya? seperti ini nyasar ke saya. Nggak cuma soal agama doang berarti ya? Nggak soal agama doang. Soal kepribadian, soal mental health ada juga ya? Iya, jadi banyak sekali orang itu yang nanya, Bib gimana caranya saya tidak bunuh diri? Waduh. Nggak mungkin dong saya bilang baca surat An-Nisa 24 di mana Allah di dalam Al-Qur'an melarang bunuh diri. Nggak selesai. Artinya Langsung buntu di situ Agama- diskusinya ya berarti ya? iya, Kalau artinya langsung- butuh pendampingan dari psikolog-psikolog untuk menjelaskan masalah Oh, ini iya. agar larangan bunuh diri itu tidak bisanya hanya melarang, tapi Jangan. ngasih solusi. Iya, ini terlarang. Gimana caranya? Beb, Kita saya mau jawab. bunuh diri nih. Tapi kan dilarang. Ya, Iya. saya stres justru karena Nah, ya itu. Nah, Oh. itu makanya saya biasanya mengarahkan ke Psikolog ya? psikolog yang Oh, ini. ke mental health ya. Iya, apalagi kadang saya tergantung dia itu masalahnya di mana. Iya. Kadang ada orang ke saya, Bib saya mau bunuh diri, Bib. Loh, kata saya bunuh diri itu hukumnya apa, Bib? Hukumnya haram sudah pasti. Hukumnya apa ya? Iya kan? Orang Iya. biasanya sudah tahu hukumnya, cuma dia cari solusi. Ya. Oh iya, kata saya, wah kalau gitu ke psikolog kata saya. Karena itu Enggak, Bib, ranahnya saya udah stres ini karena saya dikejar-kejar utang, Bib.
Kata saya, Anda Udah stres gara-gara utang, nanya ke Habib itu kata kayak. saya Anda kayaknya harus cari masjid yang tadi, Waduh. yang puluhan juta. Yang punya puluhan juta itu ya. Nah, jadi Hmm. akhirnya masalah itu tergantung kan. Kalau masalahnya utang akhirnya diarahkan. Waktu itu saya arahkan ke lembaga amil zakat dan akhirnya selesai masalahnya. Selesai masalahnya. Karena saya juga nggak boleh sok tahu. Nggak boleh. Fas'alu ahlad dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu tanya kepada ahlinya. Ya, Nah, kadang ada orang yang sok tahu segala hal ini. jawabin aja, asal Jawabin, jawabin nah, aja. itu nggak boleh. Maka itu saya sekarang sudah membawa Membawa bala bantuan ya. bala bantuan. Untuk pertama kalinya Al Habaib membawa bantuan karena Habib Ja'far menganggap serius masalah ini. Ini masalah serius, mental health. Mental health, tapi nanya solusinya ke dia. Dia pasti akan mengarahkan kepada orang yang lebih mengerti Karena mental ini masalah health. sensitif kan, masalah mental. Kalau Iya. kita salah ngomong, bisa jadi kita akan memperburuk kondisi mental dia. Atau kita ngasih solusi yang gagal, Ya. semakin mendorong dia ke putus asa kan akhirnya. Jadi kita hadirkan saja Ya udah, kita akan panggilkan ahlinya. salah satu Arabic Velas. Apa itu Arabic Aduh, Velas? susah lagi jelasinnya nih. Intinya teman Arab Anda juga. Ini dia, Hasan Askari. Nah, sudah datang. Ya. Ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Woi, Demo, the light of the darkness. Ini mau pakai. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di Assalamualaikum dia doang. Kalau orang Arab ada sapaan lanjutannya. Apa? Bekhair, Habib. Khair. Apa itu? Alhamdulillah. Fine gitu. Fine. Fine. Habib, hair. Bekhair itu Ada are you gangguan. okay, Pak? Hair. Are you okay? Oh, hair are you? Iya. Oke. Oh, nanya gimana kabar gitu ya. Alhamdulillah. Ya udah, silakan lanjut. Nah, saya ini kan apa banyak sekali orang itu yang sekarang khususnya anak muda tuh yang curhat ke saya karena mau bunuh diri. Masalahnya ya macam-macam lah. Ada yang Ya, masalah sama orang tua, Ya. ada yang masalah sama kawan, Ya. ada yang masalah sama kekasihnya, Ya. ada yang masalah sama lingkungannya, Ya. macam-macam. Ya saya selama ini kan cuman jelasin konsep-konsep agama. Ya. Bahwa misalnya surat An-Nisa 29 bunuh diri itu nggak boleh. Terus kalau sama orang tua kamu hanya berbakti saja, berbuat baik, nggak perlu taat kalau dia menyiksa kamu dan lain sebagainya. Cuman kan itu ibarat kata tujuannya itu. Ya. Tapi kan bagaimana jalan menuju tujuan itu kan secara mental perlu dibimbing. Ya, betul. Nah itu gimana nih ngadepin orang yang depresi atau secara mental pengen bunuh diri itu gimana? Ya. Jadi Bib, yang banyak orang salah itu salah persepsi soal depresi itu dianggapnya depresi itu cuman pikiran negatif aja. Cuman sedih yang diromantisasi, galau yang berlebihan, berkepanjangan. Padahal kalau memang udah depresi ya Bib, dan depresi itu penyakit medis, gangguan medis, bukan cuman apa di pikiran aja. Galau-galau. Ya, walaupun di psikologi gangguan mood memang kategorisasinya. Cuman di sirkuit otaknya itu struktur otaknya udah berubah. Dan itu yang membuat dia tidak bisa menikmati hal-hal yang biasanya dia nikmati. Membuat dia tidak bisa melihat masa depan dengan kemungkinan kehidupan akan membaik. Memori mulai kehilangan memori kenangan-kenangan yang baik. Jadi kalau dia melihat ke belakang yang dilihat negatif, dia melihat masa sekarang yang dilihat cuma negatif, masa depan pun yang dilihat hal negatif. Habib tanya ke saya juga mau tanya ke Habib. Banyak juga orang yang DM ke saya ataupun yang ngobrol sama saya yang curhat ketika dia udah depresi klinis yang udah sampai pakai obat-obatan, bahkan di taraf tertentu medis itu pakai antidepresan dan plus konseling psikologi sama psikolog itu masih belum bisa. Itu sampai ada yang namanya pakai terapi elektrokonvulsion. Jadi kayak disetrum untuk membangunkan kembali, untuk menstimulus hormon-hormon yang nggak mau keluar itu, hormon yang bisa bikin senang itu. Jadi gangguannya benar-benar sudah gangguan di otak. Yang aku ingin sampaikan, yang perlu kita edukasi bahwa ini penyakit real, penyakit Ya, itu. medis. Nah, kalau akhirnya dia tidak bisa melihat kemungkinan baik terjadi di hidupnya,
maka dia hidup seperti di neraka. Banyak yang menggambarkan depresi itu seperti kita tenggelam, air sudah ada di batas hidung kita, dan kita melihat orang lain gak ada yang tenggelam. Dan orang lain melihat dia tidak ada yang menyadari bahwa dia sedang tenggelam. Jadi merasa di posisi yang hopeless gitu. Ketika dia mau bunuh diri, dilemanya muncul. Karena ketika dia beragama, dia tahu bahwa bunuh diri nggak boleh. Ini ditanyakan langsung sama salah satu yang curhat dengan saya, Bib. Kalau saya bunuh diri, dengan Bang Hasan tahu keadaanku kayak gini, udah pakai obat, udah melakukan semuanya, nggak ada perubahan, dan menurutku bunuh diri adalah satu-satunya cara aku terlepas dari penderitaan yang seperti neraka ini. Apakah mungkin aku mendapat belas kasih dari Allah, kompensasi dari Allah karena nasibku udah sehancur ini? Bisa nggak ya aku nggak masuk neraka? Kalau bisa, aku mau mengambil resiko itu. Iya, jadi pertama poinnya adalah bahwa teman-teman please jangan diremehkan orang yang punya masalah itu. Kemudian yang kedua, jangan justru dijadiin bercandaan gitu. Yeah. Itu masih kadang orang jadiin bercandaan. Iya, betul. Maksudnya ketika ada orang konsultasi dijadiin bercandaan Betul. sama kita gitu. Kemudian yang ketiga juga jangan sok tahu. Karena kadang orang ngasih solusi sok tahu padahal dia gak tahu sebenarnya bagaimana masalah itu. Lebih baik Anda diam, berkata-kata atau diam. Kalau berkata-kata baik Anda bisa, kalau enggak ya Anda diam aja, jangan sampai sok tahu gitu. Nah, soal bunuh diri di Quran kan jelas. Surat An-Nisa 29 itu melarang keras bunuh diri. Karena hidup itu adalah nikmat. Dan ketika Allah memberikan hidup kepada dia, itu adalah yang terbaik yang Allah berikan. Sehingga dengan segala perangkatnya Allah siapkan. Maka ketika ada orang kemudian punya masalah secara mental, itu kan masalah muncul. Kemudian yang memunculkan adalah dirinya sendiri masalah itu. Dulunya dia buktinya nggak sakit kan sebenarnya. Kemudian ada sesuatu yang membuat dia akhirnya sakit. Nah, kita yakin likul lidain dawa. Semua penyakit itu ada obatnya. Tinggal kemudian bagaimana kita kemudian pertama melihat ini sebagai penyakit. Wong kadang belum melihat ini sebagai penyakit. Yang kedua mencari solusi bersama untuk mencari masalah ini, masalah seperti ini. Kenapa solusi bersama? Karena agamawan nggak bisa cuma bilang itu nggak boleh. Tapi harus juga dicari solusinya. Bisa jadi juga solusinya kaitannya dengan parenting, dengan pola asuh orang tua yang salah, sehingga harus memang dikomunikasikan secara utuh gitu. Gimana? Dan kalau dalam agama, ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Kunci ketenangan itu adalah zikir kepada Allah. Nah, cuman kadang orang salah nganggap oh ya sudah berzikir. Maksudnya itu bukan hanya berzikir. Nah, kok belum tenang padahal sudah zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah utamanya, bukan hanya mengucapkan, tapi mengingat bahwa kamu itu mendapatkan kenikmatan besar sebenarnya. Yang Allah kasih ke kamu ini adalah nikmat terbesar bagi kamu dan itu yang terbaik bagi kamu. Maka syukuri, makanya ada konsep syukuri semuanya. Nah, itu kan orang akhirnya mencari itu, distimulus untuk mencari. Oh iya ya, ternyata posisi saya sebenarnya misalnya tidak tenggelam ternyata. Ini ternyata saya enak sebenarnya di posisi ini. Tetap nggak boleh menyerah ya berarti. Nggak boleh menyerah. Pasien Hasan tadi dia bilang dia udah coba obat, dia coba ini, tapi belum beres juga dan dia menganggap mati adalah jalan yang terbaik. Itu bukan, boleh. Tetap bukan Nggak jalan boleh. yang Putus terbaik. asa itu pintu terakhir yang dibangun oleh kita sendiri, bukan oleh Allah. Jadi misalnya pengampunan, Allah itu nggak pernah tutup pintu pengampunan. Yang bisa menutup cuma kita ketika kita putus asa. Begitu juga dalam hal ini. Jadi seharusnya kita tidak kemudian mengambil keputusan itu, dan itu tugas dia kemudian mencari makna dari hidup. Seburuk apapun hidup itu cari makna. Separah apapun kondisi dia yang katanya udah gini, itu tetap belum berakhir ya perjuangannya. Iya. Terus Karena itu pintu terakhir dia seharusnya bukan putus asa, tapi tawakal. Jangan Anda yang mengambil keputusan, tapi pada akhirnya setelah Anda usaha, biarkan keputusan itu diambil oleh Allah. Sudah Anda jalani hidup seberat apapun,
dengan tetap berserah kepada Allah, dan akhirnya ya sudah deh, terserah Allah deh. Kalaupun memang mati yang terbaik, pasti Allah kasih jalan untuk Anda mati. Tapi kalau memang kesembuhan yang terbaik, pasti Allah kasih jalan kesembuhan. Karena seringkali kita itu masih belum maksimal saya ya. belum maksimal, Iya. apalagi di Indonesia gitu kan, dan kesadaran orang psikolog aja masih rendah. Iya. Orang ke dukun. Iya, iya. Iya kan, orang ke dukun. Iya, betul. Masalah semua pun ke dukun, padahal belum maksimal gitu. Dan yang paling sedih itu, Beb, ketika stigma di masyarakat banyak orang yang berpikir depresi itu karena pikiranmu sendiri, karena faktor lingkungan lah. Ya memang betul ada faktor lingkungan, tapi juga ada faktor biologis yang mempengaruhi orang bisa memiliki kecenderungan untuk mengidap depresi. Contohnya turunan. Jadi kadang tanpa penyebab spesifik tertentu, tanpa harus mendapatkan penderitaan dalam hidup pun, tiba-tiba Dia di depresi. umur berapa gitu, karena dia punya bakat dari gennya, depresinya aktif. Nah, itu secara psikolog, Secara medis, psikologis, ya. secara Ya. medis, itu bisa disembuhkan nggak dalam segala keadaan? Sembuh nggak, pulih dengan pengobatan bisa. Pulih ya, bukan sembuh. Sembuh total lalu hilang Iya. itu susah kalau depresi kronis ya. Tapi dipulihkan bisa. Dipulihkan bisa, Dan- supaya dia bisa berfungsi seperti kehidupan sehari-hari normal. Iya, dan saat itu Anda bisa kemudian mencari solusi-solusi lain gitu kan, Iya. misalnya dengan tadi mengingat Allah gitu. Iya, iya. Karena kadang ya belum maksimal aja kadang kita kan. Dan Atau kalau- kita fokus kepada satu solusi gitu, misalnya psikologi atau kedokteran Iya, atau agama saja. Iya, Itu oke. sih kadang. Harus bekerja sama ya dari semua Iya, pihak. semua. Dan yang menentukan, kalau tadi kan pasien Hasan merasa yang terbaik adalah mati, itu kan asumsi dia gitu. Iya. Dan yang kalau nggak salah saya belajar agama ini Beb, maksudnya Iya. apa yang terbaik bagi kita belum tentu baik bagi Allah ya. Dan Ah. apa yang buruk bagi kita belum tentu baik bagi Allah. Tolong di quote itu, kalimat itu keluar dari cerita Muslim. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ya, ya. Ya. Jadi ya nggak ada berhentinya gitu. Maksudnya Ya. aku sakit, ya akan terus berusaha untuk cari solusi berarti. Iya. Ya, jadi yang bisa kita petik ya, Bib, dari saya berarti kita sebagai manusia harus siap menerima apa yang diberikan kepada kita, namun terus mencari solusi. Iya. Nah, mungkin nggak, Bib, suatu saat nanti kita ini saling bekerja sama, karena penyembuhan psikologis itu kalau dari holistik gitu ya, secara menyeluruh, dari agama, dari psikologis, dari kesehatan, dari kedokteran gitu bekerja sama, maka lebih mungkin untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang menderita gangguan mental. Iya. Mungkin nggak itu terjadi, ada kolaborasi dari institusi agama, institusi Iya, psikologi. mungkin sih memang. Karena itu tadi saya bilang fokus utamanya adalah ayo menganggap ini masalah dan masalah yang serius. Sehingga semua orang kemudian akan berhimpun untuk kemudian menyelesaikan masalah ini secara bersama. Dan memang jangan putus asa. Karena itu Allah bilang, ana indadonni abdi bi. Aku tergantung prasangkamu kepadaku. Kalau Anda sudah putus asa, artinya prasangka Anda buruk bahwa Allah gak akan menyembuhkan saya. Bahwa nggak akan ada Iya. kemudahan di masa Iya, depan itu. tapi itu kan bukan solusi utama Iya, kan, iya. tetap harus Ke- gimana orang bisa sampai pikirannya sampai husnudon tadi. Itu kan perlu jalan Iya, yang betul, betul. harus bersama. Dan salah satunya dengan medis, dengan psikolog ya. Ya, sekaligus juga ulama memberikan pandangan secara hukum untuk memberikan kemudahan-kemudahan hukum kepada mereka. Misalnya ketika orang depresi itu Iya. harus mengkonsumsi sesuatu yang secara agama haram. Ada Iya. haramnya gitu. Iya, atau harus melakukan sesuatu yang secara agama haram. Iya. Nah, ini kan kondisi darurat bagi dia. Nah, maka agama juga bisa masuk di sana. Iya. Kemudian medis, psikologi, semua memang intinya sih menganggap ini masalah besar. Iya, iya. Itu yang belum sih Mas. Iya, iya, iya. Dan edukasi aja belum. Edukasi tentang ini kan masih belum banyak. Betul. Baik, Habib. Terima kasih banyak Terima kasih. jawabannya. Itulah adalah, ini jadi kayak seminar kesehatan mental tuh. Ini satu-satunya episode pemuda tersesat yang bermanfaat ya. Iya. Iya kan? Karena ada bantuan, butuh 2 Arabic fellas ya kan, untuk membuat pemuda tersesat ada manfaatnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang saya dikasih tahu sama Habib nih, DM-nya orang
mau bunuh diri dia. Maksudnya dan itu real gitu. Dan nanyanya ke Habib, berarti masalah-masalah kayak gini orang mungkin sudah putus asa, udah ke mental health counselor, udah ke psikolog, sampai ke mau minta bantuan dari sisi Ya, agama. saya benar-benar jadi pintu terakhir, apa? Itu terakhir ya. The protektor terakhir. Iya, iya. Iya, iya, iya. Dan Apakah ada jasa kirim doa Habib? Gitu. maksudnya kirim doa juga, tapi konseling Ada juga tuh, tetap ada. sekarang lagi Minum banyak. obatnya tetap Iya, ada iya. gitu. Udah, sekali lagi buat teman-teman jangan menyerah. Oke, masih jangan menyerah. Jadi oke, buat teman-teman, terima kasih sudah menonton Pemuda Tersesat. Sekali lagi kalau kalian ada pertanyaan langsung aja drop di komen atau langsung DM di akun Instagram Yayasan Pemuda Tersesat 666. Kalau gitu sampai ketemu di Pemuda Tersesat selanjutnya. Tersesat, oh tersesat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.